Shalom, apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita akan men-sharingkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami akan dengar dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan 44 sampai yang ke-52. Beginilah bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama di perbendaharaannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita saya yang bagikan pada hari ini, menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi warga kerajaan sorga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kerajaan sorga. Kalau saya tanya untuk kita semua, ya, di manakah sorga itu? Lalu bagaimana kondisinya? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya sorga, seseorang beranggapan bahwa kerajaan sorga itu yang akan kita nikmati sebagai umat-umat Allah merupakan adalah, banyak orang memandangnya bahwa kerajaan sorga itu masa yang akan datang, bersifat masa yang akan datang, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, ketika kita memahami kerajaan sorga itu dengan sifat keadaan yang masa yang akan datang atau kehidupan setelah kematian, maka banyak orang akan terjebak pada pola hidup yang terpolarisasi di dalam hidupnya. Ya. Maka menyebabkan dua prinsip hidup yang akan membentuk dirinya ketika ia beranggapan bahwa kerajaan sorga itu hanya bersifat masa yang akan datang dan hidupnya akan terpolarisasi menjadi dua perilaku yang sangat ekstrim yang akan terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi, ia akan hidup yang sekarang ini
ia akan memakainya dengan cara standar dunia. Hidup yang sekarang ini yang ia pergunakan, yang ia lakukan, ia akan mempergunakan dengan cara dan standar dunia, karena ia beranggapan kerajaan surga itu masa yang akan datang nanti. Yang sekarang ku nikmatilah dulu. Ya, baik buruknya akulah yang menikmati itu. Kalau urusan surga urusan belakangan, ya nantilah itu urusan surga nanti. Ya. Ada banyak orang yang akan berperilaku yang demikian, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena ia akan memakai dirinya, memakai seluruh hidupnya sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan standar kenikmatan yang dunia anjurkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ia akan bersifat eksklusif dan menutup diri dari pergaulan dunia. Artinya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ia akan tertutup bagi setiap orang. Ia tidak akan mau berteman kepada orang-orang yang mencuri, ia tidak akan mau berteman kepada orang-orang pembunuh, ia tidak akan mau berteman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Artinya ia menjaga kekudusannya dengan anggapan bahwa ketika aku berteman akrab dengan orang-orang yang berbuat dosa, maka aku akan menjadi najis, maka aku tidak akan layak, tidak bisa masuk surga. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, apakah yang demikian yang diinginkan Tuhan Yesus, yang dinyatakan Yesus tentang surga itu? Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan yang menyaksikan video ini, ya, bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai kerajaan surga itu. Nah, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu, Bapak dan Ibu yang terkasih, digambarkan bagaimana Allah yang memimpin atau Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk diri saya, diri Bapak dan Ibu, saudara sekalian semua, kita semua yang menjadi ciptaannya. Nah, itu adalah keberadaan surga itu, di mana Allah yang berotoritas, yang memimpin secara penuh atas hidupmu dan hidupku. Ya, itulah yang digambarkan Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khususnya dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan tambah dengan ayat 44 sampai yang ke-52. Kerajaan sorga atau sorga itu bukan hanya sekedar urusan yang di masa akan datang. Surga yang dimasukkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar ya surga setelah kehidupan setelah kematian, tetapi surga itu hadir pada saat ini, kini, dan nanti. Artinya Bapak dan Ibu, bahwa ketika Yesus hadir ke dunia ini, ya, disitulah Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu. Di tengah-tengah dunia ini menghadirkan kerajaan Allah itu. Di tengah-tengah dunia ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kedatangan yang kedua kalinya, Yesus akan menyempurnakan kerajaan Allah itu dengan sempurna, yang daripada Allah Bapa dan Ibu yang terkasih. Artinya bahwa sorga itu, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu di dunia ini bisa terjadi Bapak, dan hadir di dunia ini ketika Yesus sudah memulai misinya dan melakukan penyelamatannya ke dunia ini Bapak dan Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan Bapak dan Ibu, sorga itu bukan soal urusan masa yang akan datang atau kehidupan setelah kematian, tetapi pada saat ini juga sorga itu hadir dan ada di dunia ini. Dan kitalah yang menjadi warganya Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Artinya ketika kita setelah dibaptis, ketika kita setelah menyaksikan iman kita kepada Yesus Kristus di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, di hadapan para hamba Tuhan, di hadapan umat Tuhan,
terkhusus di hadapan Tuhan sendiri, kita telah menyaksikan iman kita, disitulah kita Bapak dan Ibu sudah memiliki ahli waris kerajaan sorga itu. Maka kita disebut sebagai warga kerajaan Allah. Nah Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah? Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga itu dengan sebuah perumpamaan. Yang pertama, ia gambarkan kerajaan sorga itu seperti biji sesawi dan ragi. Ya. Yang kedua, seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Baru yang ketiga, diumpamakan seperti pukat. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama digambarkan biji sesawi dan ragi. Bapak dan Ibu, firman Tuhan katakan biji sesawi itu biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi ketika ia ditanam, ditaruh di tanah dan ia bertumbuh, ia bisa mencapai 2 sampai 3 meter tingginya Bapak dan Ibu yang terkasih. Benih yang kecil itu ketika ditanamkan, ditancapkan di tanah, ia akan bertumbuh bisa mencapai 2 sampai 3 meter tingginya. Nah karena saking tingginya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, burung-burung di udara bisa bersarang di ranting-rantingnya. Nah artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam hal ini, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga gereja, warga kerajaan Allah itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang kecil. Kita memang kecil tetapi harus memiliki dampak yang besar, yang luar biasa bagi setiap kehidupan umat manusia dan kehidupan kita secara pribadi Bapak dan Ibu yang terkasih. Artinya kita juga harus bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Meskipun gereja Tuhan, meskipun anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah itu kecil, tapi harus memiliki dampak yang luar biasa di dalam hidupnya dan kemaslahatan umat manusia. Sama seperti hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus Bapak dan Ibu. Selama 3 tahun kurang lebih ia melayani di dunia Bapak dan Ibu, tetapi memiliki karya yang luar biasa untuk keselamatan umat manusia. 3 tahun itu singkat, tetapi memiliki dampak yang luar biasa atas kehidupan saya dan kehidupan kita semua umat manusia. Itu yang mau Tuhan izinkan atau inginkan di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kecil harus memiliki dampak yang luar biasa di dalam iman dan harus menjadi berkat bagi setiap orang. Lalu ia katakan Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih, dikatakan sebagai ragi juga. Ya. Ragi itu sedikit Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mau mengadon sebuah roti, ia hanya dipakai sedikit, tetapi sudah mempengaruhi seluruh adonan roti itu sehingga menjadi empuk, lentur, serta siap disajikan menjadi roti yang enak. Sedikit tetapi memiliki dampak yang luar biasa, sudah menjadi kesatuan yang bukan hanya melengkapi tetapi menyempurnakan roti itu sehingga empuk dan enak dinikmati. Demikianlah kehadiran keluarga kerajaan Allah itu yang sudah menyaksikan imannya, yang sudah memberi dirinya untuk dibaptis. Ia bukan hanya sebagai pelengkap di tengah-tengah dunia ini, tetapi menyempurnakan seluruh ciptaan Allah ini, menyempurnakan seluruh kehidupan umat manusia di tengah-tengah kehidupan kita Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang kedua, harta diibaratkan sebagai harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bapak dan Ibu, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa.
Dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita diibaratkan bersukacita untuk melepaskan harta yang kita miliki untuk mendapatkan harta yang tidak bernilai itu atau yang berharga itu. Melepaskan harta dan mencari untuk menerima harta yang lebih baik itu. Artinya Bapak dan Ibu, bukan berarti ketika kita mendengarkan perkataan ini, ya saudara-saudaraku yang terkasih, ketika setelah mendengarkan firman ini, perkataan ini, nanti menjual harta seluruh hartanya, lalu makin tambahlah kemiskinan yang ada di negara kita ini. Bukan itu maksudnya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya mengorbankan yang kita anggap berharga itu, kita lepaskan untuk mendapatkan yang lebih berharga. Contoh kecilnya Bapak dan Ibu, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, lalu ada bos perusahaan itu menawarkan jabatan tertinggi di perusahaan itu, mungkin katakanlah sebagai manajer, tetapi dengan syarat engkau harus menjual imanmu. Ya. Itu kondisinya seperti itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika kita berani menolak hal yang demikian, jabatan itu adalah sesuatu yang memang kita inginkan. Semua menginginkan jabatan yang tinggi Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita anggap itu berharga. Tetapi ketika kita berani menolak, tidak, saya tidak menjual imanku. Nah, itulah yang dimaksudkan Bapak dan Ibu. Contoh kecilnya untuk memperoleh harta yang tidak ternilai itu, yaitu melalui iman dan keselamatan yang penuh yang daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, dalam ketika Yesus memanggil murid-muridnya menjadi pengikutnya di tengah-tengah kehidupan pada saat itu Bapak dan Ibu, ada dua yang harus ditunjukkan oleh para murid. Yang pertama, bersukacita melepaskan apa yang semula dianggap mereka berharga untuk mendapatkan harta yang jauh lebih berharga. Bapak dan Ibu, kalau kita selidiki, para murid itu memiliki pekerjaan yang berbeda, yang baik. Ada yang nelayan, ada pemungut cukai. Ya. Mereka melepaskan itu semua dengan baik, dengan sukacita, tanpa ada keluh kesah, untuk menerima Yesus di dalam hidupnya, di dalam kehidupan mereka. Yang tadinya mereka nelayan menangkap ikan untuk menjadi kebutuhan mereka, mereka tinggalkan yang tadi menangkap ikan sebagai menjala manusia, menerima Yesus sebagai yang menopang kehidupan mereka sehingga mereka mendapat keselamatan yang daripada. Itulah yang berharga itu Bapak dan Ibu yang terkasih. Yang berharga di dalam kehidupan itu adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Yang berikutnya, mereka mempunyai daya juang untuk mencari dan mendapatkan apa yang sungguh-sungguh berharga itu. Mereka ketika mereka boleh Bapak dan Ibu bersama dengan Yesus, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya mereka duduk manis, tetapi mereka berjuang untuk menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Meskipun Yesus tidak bersama dengan mereka lagi ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga, mereka tetap bersukacita, berdaya juang untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keselamatan itu, sehingga boleh terjadi dan sampai pada kita pada hari ini. Itu semua karena perjuangan mereka dan perjuangan para misionaris yang setelah murid-murid Yesus Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus mengatakan perumpamaan kerajaan sorga itu diumpamakan sebagai pukat. Pukat sebagai alat untuk menangkap ikan atau jala. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pukat itu diceritakan Bapak dan Ibu, mereka labuhkan ke pantai atau sebuah laut, ke sebuah sungai. Dan ketika pukat itu penuh dengan ikan, mereka seret dan angkat, dan mereka pilah-pilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya dalam hal ini menunjukkan kepada kita Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah itu harus melabuhkan hati dan pemikiran kita dan sepenuhnya hanya kepada Allah itu. Dan perumpamaan pukat ini menunjukkan telah Yesus jelaskan Bapak dan Ibu
bahwa ini mengenai akhir zaman Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana malaikat-malaikat Allah akan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, atau manusia yang benar dan tidak benar di hadapan Allah. Ia akan pisahkan. Bahwa manusia yang tidak baik itu ia akan buang ke dapur api yang menyala-nyala, tetapi yang orang yang baik itu dan benar itu di hadapan Allah itu ia akan kumpulkan di dalam pasu. Nah, ini yang tujuan akhirnya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sorga di keabadian, kehidupan yang tak pernah habis-habisnya bersama dengan Allah di dalam Firdaus. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, inilah yang dimaksudkan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali, menyempurnakan kerajaannya, menyempurnakan kerajaan Allah itu dengan sempurna, di mana orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang berperilaku tidak baik, orang yang tidak benar di hadapan Allah, ia akan bakar sampai habis tanpa bersisa. Nah, artinya Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema pada hari ini menjadi warga kerajaan sorga, apa yang harus kita lakukan di dalam khususnya menjalani kehidupan ini yang mungkin ada begitu banyak polemik di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang kita harus lakukan Bapak dan Ibu, yaitu menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah, di mana Allah yang memimpin kita di dalam menjalani setiap kehidupan ini, dan biarlah Allah berada di depan, bukan di belakang kita, tetapi Ia yang di depan menjadi pemimpin, memimpin kita di dalam menjalani hidup ini sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, sebagai warga kerajaan Allah, Ia harus memberi dampak yang positif, bukan negatif. Perkataan-perkataannya harus perkataan yang menghiburkan, yang menguatkan. Pikiran harus pikiran yang baik. Artinya dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita dianjurkan menjadi berkat bagi setiap orang. Sekecil apapun itu, sekecil apapun kita, sekecil apapun gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kehadirannya harus memberikan dampak yang begitu besar di dalam kehidupan umat manusia. Ada begitu banyak Bapak dan Ibu, anak-anak Tuhan, melakukan hal-hal kecil di tengah-tengah dunia ini, tetapi memiliki dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Banyak sekali Bapak dan Ibu kita boleh lihat. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menjadi warga kerajaan Allah itu memberikan dampak yang luar biasa, menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Shalom, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin.